bukan hanya kita sih yang kaget dengan munculnya rancangan undang-undang ini, tapi juga DPR juga kaget. Kaget juga. Tolong ya ditambahkan ya yang Oke kayak gitu. Jadi DPR membahas tentang rancangan undang-undang penanggulangan disinformasi dan propaganda asing ini setelah pembukaan masa sidang kemarin. Oke. Membicarakan ya. Membicarakan lah ya, bukan mendiskusikan secara formal gitu. Di Komisi 1 ya. Baru masuk udah langsung. Iya, Jadi jadi komisi informasi lah ya, komisi informasi di DPR. Komisi 1 ya. Satu DPR. DPR itu mendengar juga ada rancangan undang-undang ini yang sudah disampaikan pernyataannya juga oleh Prof Yusril. Gitu. Kemudian DPR ini membahas di grup WhatsApp gitu. Ini ada rancangan undang-undang ini sudah sampai mana, sudah ada dimnya apa belum dan segala macam. Adalah yang menanyakan soal itu. Kemudian ada yang langsung mengecek ke Balek, ada yang langsung mengecek ke Kemenkum gitu ya. Dan memang di diskusi itu tatarannya masih dalam bentuk wacana. Gitu. Tapi mereka juga mempersoalkan munculnya rancangan undang-undang ini. Kenapa? Karena beberapa anggota Komisi 1 yang kita temui itu ya Sen ya, mengatakan bahwa undang-undang ini kontennya atau substansinya tuh nggak jelas. Kenapa? Karena apa sih yang disebut dengan propaganda? Definisinya. Bagaimana mendefinisikan propaganda? Karena propaganda itu kan bukan kalau begini caranya, ini kan mempersempit istilah propaganda atau makna propaganda gitu. Sementara propaganda itu juga seringkali digunakan oleh pemerintah dalam negeri gitu. Pemerintah untuk mengatur politik-politik dalam negeri. Misalnya pemerintah ingin menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah membuat narasi ekonomi kita sejahtera segala macamnya itu dengan propaganda dalam negeri gitu. Tuh, termasuk 19 juta tenaga kerja itu propaganda. Betul, propaganda. Begitu juga keberhasilan makan bergizi gratis 90% itu kan. Propaganda itu propaganda itu juga. Propaganda juga gitu. Jadi pemerintah juga sudah melakukan propaganda. Lalu apa yang dia propaganda asli? Oke, artinya definisi propaganda itu yang kemudian bisa jadi celah ya untuk dispute dan lain sebagainya, Ci. Ya, dan propaganda ini lagi-lagi di kalangan Komisi 1 ya. Ini sebetulnya sudah ada, bukan aturan resmi ya, tapi ini sudah menjadi tugas dan wewenangnya Badan Intelijen gitu. Kenapa dilempar ke sipil gitu? Dan itu kan diatur juga dalam Undang-Undang ITE kan, nama Intelijen Negara. Disinformasinya kan. Betul. Dan ini nanti berpotensi untuk undang-undangnya bertumpuk-tumpuk. Ada Undang-Undang ITE, kemudian ada aturan yang menyangkut langsung dengan lembaga intelijen. Ini nanti tugasnya siapa gitu. Kemudian juga soal ini, propaganda asing itu biasanya disampaikan atau diberikan ke calon-calon militer.